satu bala dan musibah bagi seseorang yang paling besar kecuali datang kepada mereka kematian. Karena itulah maka nikmat umur termasuk nikmat yang besar setelah nikmat iman dan Islam. Ini bagian tak apa-apa kan itu. Sehinggalah mati awak berpisah ruh dengan jasad. Nak ditanyain lagi. Panangin bana nak kemanyasa minta balik ke baik. Jangan sebulan ke sadar kari. Setengah kaki lah kaya ni nak baik. Tak kerapit. Dulu satu lagi kesempatan tak pernah update. Maka ketika manusia nanti di neraka nanti minta keluar manusia di neraka nanti. Nah, tolong masuk minta balik ke dunia. Allah dalam neraka nanti minta keluar. Termasuk ketika mereka minta keluar daripada neraka untuk mengganti umur dan selama kau tak jumpa kono untuk baik kabar baik. Ada termasuk nikmat umur itu dikembali ke dicalar. Aku minta mereka nanti lana kau Rabbana akhrijna na'mal salihan wallazi kunna na'mal. Tuhan balik ke dunia balik Tuhan. Rabbana akhrijna keluarlah kami di mana neraka Tuhan. Kena balik ke dunia balik. Na'mal salihan, kami akan beramal salih. Berlazi kunna na'mal, nandak sama dan amal yang pernah kami kerajaan sebelumnya. Artikan yang nasa nama dah. Adalah kami buat sama nak kata itu kami lega. Keluar itu neraka. Jawapan Tuhan ketika mereka meminta untuk dikembalikan. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Bukankah kami telah memberikan kepada kamu nikmat umur yang panjang untuk berfikir? Kalau kamu berbonon untuk berfikir, kata Tuhan. Dan lagi kalian umur panjang sarimah di dunia, mau 10 tahun, 60 tahun, sehari 24 jam, sebulan 7 hari, sampai itu 7 hari, sebulan 30 hari, setahun 360 hari, berapa jamnya tu untuk fikir. Ada 50 tahun, 60 tahun. Nah, dan lagi kalau kamu rumah untuk fikir, tidak kalian berguna untuk berfikir, kata Tuhan. Tidak kalian berguna untuk mengisi kepala kalian. Kalau termasuk yang wajib itu isi akal, hati, anggota, retiku dan bawa isi. Tak saku-saku sedisi dah. Tak paruk sedisi dah. Akal diisi dengan ilmu yang diperintahkan Allah untuk mensyukur nikmat akal. Ilmu diperintahkan Allah dan ilmu nawajib sebagai ulama tipu ilmu itu nawajib dipelajari. Ilmu berhubungan dengan masalah keyakinan tentang beriman disebut dengan ilmu akidah. Ilmu yang berhubungan dengan masalah beramal, mulai dari wudu, sembahyang, puasa, zakat, haji dan segala macam ibadah, disebut dengan ilmu fikih. Ilmu yang berhubungan dengan akhlak, nak bertahan pahalun wak kerajaan tadi, nak janabi, opek, unjang, hibah, segala macam, diatur dengan ilmu tasawuf. Itu nak dapat indah. Isi akal itu dengan ilmu yang diperintahkan Allah. Apa sebut ilmu pokok dan ilmu furud. Akidah disebut dengan ilmu pokok, usuluddin namanya. Ilmu fikih juga ilmu tasawuf disebut dengan ilmu furud atau ilmu cabang. Nah, disebut dengan syariat juga. Syariat zahir dan syariat batin. Masalah fikih disebut dengan syariat yang zahir. Masalah tasawuf disebut dengan syariat yang batin. Itu menggunakan amalan kedua, amalan hati dan amalan anggota untuk beramal. Diisi dengan ilmu. Kemudian hati, ada kehidupan hati dan kuat disebut dengan fuad wal fuad. Isi hati itu dengan makrifat, dengan iman.
Karena hati sampai bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat dikatakan dengan hati yang salim. Mereka Tuhan, yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari akhirat kata Allah tidak ada faedah kepada mereka anak di kebanggaan mereka. Harta yang mereka bangga-banggakan tumpuk-tumpuk di atas dunia. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang pada hari itu membawa hati yang salim. Hati yang salim, hati yang selamat, iktikadnya atau keyakinan nambah dengan iktikad nambah. Kalau keyakinannya bercampur dengan syirik, berarti dianggap bernajis. Karena Tuhan mengatakan innamal musyrikuna najasun, bahwasanya orang syirik itu dianggap najis. Bukan fisik jasmaninya najis, bukan anggota luarnya najis. Anggota luarnya mah kalau malang nagiannya sampai dah mah. Kok jadi enggak ada mah. Tujuh kali salah satu dua iya macam kota tanah. Ini basuhlah. Tapi nan di dalam tu dia lihat najis. Air pembasuhnya adalah nur iman, nur tauhid, nur makrifat pembasuhnya. Luruskan akidah. Jadi kedua diisi kapalo diisi hati dengan iman, dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggota boleh diisi anggota dengan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga tu ada indah. Adot akal. Nah bedo kok dihilangkan fungsi akal dari Allah. Karena tidak disyukur nikmat akal. Salah satu untuk mensyukur nikmat akal, isi akal itu dengan ilmu yang diperintahkan Allah. Tidak ilmu dunia saja. Kalau ilmu dunia dikatakan anak dan kepala satu alat. Kacau dia kepala itu dan kepala satu alat. Tapi tidak ilmu diperintahkan Allah. Nanti bisa-bisa Tuhan merusak akal. Berapa banyaknya orang-orang itu kadang-kadang tidak sadar dengan bodoh, enggak jadi saya dilonjol. Tapi kalau tidak diisi dengan ilmu yang diperintahkan Allah, ilmu kan perintahkan Allah. Berdasarkan ilmu diperintahkan Allah, telah bisanya menyalur ke hati nanti. Maka ma'rifat itu kan berdasarkan dengan ilmu. Tidak ada ilmu, maka ma'rifat mereka itu tidak akan bisa benar ma'rifat mereka. Dengan adanya ilmu atau ma'rifat, maka anggota itu bisa patuh. Kalau hati mereka patuh, ikut orang biasa saja. Akan patuh kepada pimpinannya. Pimpinannya hati. Hati itu akan dituntut dengan ilmu yang diredai Allah. Maka ketika akal tidak disering ilmu dari Allah, hati itu bisa mengendalikan. Ketika hati tidak dikendalikan oleh Allah, maka anggota dikendalikan oleh hati. Kan itu janjang-janjang. Ketika hati akal mereka tidak diisi dengan ilmu dari Allah, kalau dengan ilmu mungkin diisi. Tapi dengan ilmu dari Allah, otomatis hati mereka akan dikendalikan oleh ilmu yang tidak dari Allah. Berarti campur tangan iblis dan setan. Nah, sedangkan fisik jasmani dan lahir ditentukan gerak-geriknya oleh penuntunnya oleh hati. Dan Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahui oleh kamu kata orang ini, dalam tubuh kamu itu ada segumpal bagian. Idza saluhat saluhat amat ajasah kullu jasad. Apabila segumpal bagian itu baik, antu baik i'tikadnya. Hati maksudnya baik i'tikadnya, baik sifatnya. Maka kan baiklah anggota seluruhnya oleh. Wa iza fasadat, apabila hati itu rusak i'tikadnya, rusak sifatnya, maka rusaklah anggota tadi satu lain. Bentuk amalia zahiriyah kan nama sembahyang, puasa kan dikajukan anggota. Nah ketika hatinya rusak, maka anggota tadi itu tidak bernilai. Karena i'tikad hadu dalam hati kalau bercampur dengan syirik atau tidak syirik, sifatnya tidak memakai sifat-sifat mazmumah. Karena sifat tiga dua. Ada sifat mazmumah, ada sifat mahmudah namanya. Sifat yang terpuji atau disebut dengan sifat akhlakul karimah.
Ada sifat mazmumah, sifat nanti calo. Itu pengaruhnya pada hati kita nanti. Maka mulai daripada ilmu. Makanya apabila ilmu tu batu dan dipelajari, maka keyakinan kita batu. Batulah makrifat kita. Batu makrifat akan batulah iman kita. Allah kamu tahu lah. Sekalipun nanti furuknya mungkin salah, tapi iman terindahkan salah dari. Tapi ketika iman itu salah, sekalipun furuknya benar, artinya imannya itu yang bercampur dengan kesyirikan, tak betul dengan tauhid yang benar. Sekalipun fisik zahiriyahnya zikir sembahyang, siang puasa, malam berzikir, tapi i'tikadnya tidak keluar daripada i'tikad Ahlussunnah yang benar, tak ada nilainya. Maka dikatakan iman itu sebagai fondasi pokok di dalam agama disebut dengan usuluddin. Usul pokok agama, fondasinya dalam beragama. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Di tiga ilmu nawajib ada tindak kita pelajari. Dan itulah hakikat yang diperintah Tuhan. Orang dikatakan Muslim yang kafah itu. Ya ayyuhalladzina amanu qulu fi silmi kafah. Orang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara kafah. Jadi kalau guru kami dulu almarhum, awak di Islam itu saling memasuki. Awak masuk dalam Islam, Islam itu dimasukkan ke dalam diri kita. Kalau dia Musliman saat dulu mengambil perumpamaan, nak ubahnya seperti orang mulai cepadak kata. Jangan seperti orang mulai kelereng. Mulai kelereng tak 50 sekarang dia. Lah 2-4 kilo lah. Yang kue hai kat 2 boyok lah. Aku lain kelereng. Lain kan maraso rasa santan ke kelereng. Rasa kelereng lain kan masuk rasa santan ke. Berarti itu enggak termasuk. Tapi itu coba tak digoleng. Rasa coba tak merasa ke santan, rasa santan terasa ke coba tak. Seperti kita dalam Islam memasuki. Awak masuk dalam Islam, Islam itu dimasukkan dalam diri kita. Mana atau nanti tiga tadi? Iman, Islam, ihsan. Sampai ketika dibaca dinul Islam dan agama Islam, maka tercakup dalam kata-kata din Islam itu tiga dalam disebut dengan rukun agama. Disebut dengan arkanuddin, rukun agama. Bukan rukun Islam, tapi rukun agama. Kalau rukun Islam kan 5 tuan. Disebut dengan arkanuddin, rukun agama. Mana rukun agama itu? Iman, Islam, ihsan. 3. Iman, Islam, ihsan. Iman bersangkut dengan keyakinan 6 rukun iman yang wajib awak yakini. Tak boleh salah dalam meyakininya. 5 rukun Islam yang wajib kita kerajuan. Ada yang bersifat mutlak, ada yang berkait. Ada yang bersifat mutlak, sembahyang sifatnya mutlak. Puasa dia berkait juga nama. Nak telur, dia tidak soal. Zakat berkait juga. Tak sampai disangka zakat kan. Haji berkait juga, dia kena mampu. Nah, kelima yang dikerajuan. Nah, kemudian ihsan rukun 2, tauhid dan ma'rifat disebut dengan ihsan namanya. Tauhid dan ma'rifat disebut dengan ihsan. Nah, makanya ketika ditanya Nabi oleh Jibril tentang nanti gua tadi, itu nama ajan itu tentang rukun nak ulama membuat itu enggak sesuai dengan ulama. Itu Jibril langsung mengajar ke Nabi tentang rukun agama. Pernah pada satu kali Nabi dengan para sahabat duduk dalam masjid. Tiba-tiba datang seseorang yang tanpa mata kanal dari marah, tiba-tiba saja. Dalam hadis yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambut. Tidak nampak pakai sebagai berjalan jauh, orang tak kalebu baju, tapi tiba-tiba langsung beri salam ke Nabi, masuknya beri salam ke Nabi. Jawab ke Nabi. Langsung duduk di muka Nabi, duduknya di muka Nabi, nyuaduknya lutut Nabi.
Nyolatan dua tangannya di atas dua paha Nabi. Orang ni langsung bertanya, ya Rasul, ma huwal Islam? Kalau dalil saya mengatakan ma huwal iman. Kalau dalil kalau hadis kalau Imam Muslim mengatakan dulu ma huwal Islam. Ma huwal iman? Ani kata iman tu ya Rasulullah. Dijawab Nabi, al-iman an tu'mina billah wa rasulihi wa kutubihi wa yaumil akhir, sampai di rukun iman keenam kan. Beriman kepada Allah itu beryakin kalian bahawa sudah beriman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, rasulnya, kitabnya, hari akhirat, dan kepada ketentuan Allah baik dan buruk datang daripada Allah. Nah, sudah dijalani Nabi yang model itu, anak kecil orang yang bertanya, sadaqah ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Tentu orang banyak pasangan. Di awaklah tiba terjangan tak. Ada cek ini tiba-tiba orang tak sanggup tiba-tiba dia masuk ke sekolah tu. Duduk sekolah tanya Ustaz. Dan jangan nak tiba-tiba Ustaz. Tapi kan bertanya dia menanya. Bertanya itu mananya. Kan beda ada. Kalau bertanya dia tidak tahunya. Mananya dia tahu tu. Nah, berarti itu Jibril bukan bertanya tapi mananya sekaligus untuk mengajar orang Nabi. Biarnya lu tanya, nyobanan sadar tersebut banai kau ya Rasulullah. Tanyalah cek lain, ma huwal Islam? Akad itu almi kata Islam. Kata orang tadi. Dia follow dan Nabi dengan terus rukun Islam Nabi dan lima. Yaitu antashhada alla ilallah wa tuqimus shalah sampai dengan haji. Dijawab dari salat ya Rasul, benar ya Rasul. Kemudian kali ketiga, ma huwal ihsan? Apa ihsan? Ada kata ihsan ya Rasul. Dijawab Nabi, antaqbudal ka'annaka tarahu. Sembahlah oleh engkau akan Tuhan seolah-olah engkau mencari Tuhan. Kau seolah-olah. Kalau tidak bisa engkau seperti itu, yakinkan dalam hati engkau selalu dicari dari Tuhan, engkau didengar, engkau diketahui dari Tuhan. Sadar ya Rasulullah. Kemudian kalian yang sampai baru bertanya, baru tidak ada mata sa'ah, bila ada kiamat. Sampai pertanyaannya itu, sampai baru mata sa'ah, bila kiamat ya Rasulullah. Baru Nabi mengecekkan, hendaklah lebih tahu orang ditanya daripada orang nama nanya kata tadi. Nah, pada cerita sudah itu, saja orang itu keluar hilang, hijau mata sekali. Nah, tanya Nabi ke Umar, ya Umar, lah tahu yang kau orang nama tanya tadi. Tak tahu dia panggil ya Rasulullah. Itu Jibril tu kata Nabi. Atahu, nyo datang ke kalian, mengajarkan kalian tentang agama kalian. Kalau dasar ulama, rukun agama tu 3. Tak boleh kurang lagi. Dia tak usah dipelajari cik-cik. Dia belajar akidah tauhid salah. Fikih dia payah. Dia belajar fikih salah akidah takut akan tak bisa ketiga-tiganya mesti dipelajari. Tentang iman untuk batu keyakinan nak dapat awak nak satu. Baik kalau nak satu baca pun. Sampai berkeyakinan, beriman kalau tak ada ilmunya kita beriman. Layalih wak mungkin banyak salah pada batunya mungkin. Dan ketika datang subhat, datang keraguan, mungkin selama kau yakin berdasarkan menurut alami itu yakin berdasarkan pengikut Ramadan saja, turun temurun saja. Tapi lain dulu benar. Tapi tidak punya ilmu gitu. Ketika datang subhat, datang keraguan kawan, baik keraguan didatangkan oleh si khannas, weh setan dalam hati kita, ataupun keraguan didatangkan orang ke negara awak, jagungnya panjang, sorbannya gadang, fasih bahasa Arabnya, disampaikan pelajaran, tapi berbeda dengan apa yang kita yakini Assalamualaikum. Tumbuh keraguan dan kebimbangan. Walaupun Allah yakin boleh Assalamualaikum. Tumbuh keraguan, mana sebenarnya, mana betul ke dia? Bahas mana ke dia? Dalam beriman itu tidak boleh ragu, itu tidak boleh.
Hilangkan sa, hilangkan zat, hilangkan wa. Asa semua barek kajau jendaan. Azan barek kayunya. Tidak 100%. Ada orang barek kaindaknya. Tidak boleh dalam berkeyakinan doci Allah na itu. Kalau ada salah satu nanti godu belum dikatakan iman orang kelek. Tapi hilangkan nanti godu baru dikatakan yakin aliyakan iman. Kulu yakin itu iman sepenuhnya. Dan keyakinan akan bisa hadir seperti itu kalau dikayakin tidak tabik daripada pengetahuan dulu. Jangan ama kau tunggulah keraguan. Memang kau itu kok zaman kini bapak dan ibu-ibu kalau awak nak laki dalam mereka nak jaleh berguru kini kan kebiasaan banyak kini cuma nak jaleh di kosan nak dosa dola ceramahan nak dosa sekolah nak pergi ni. Tapi orang nak saja sangat guru itu didengar komode kola dengar kola antara kau juga berbeda melawan kecek kau boleh kecek kau bina kecek kau boleh kecek kau bina lebih mau suram. Kan seperti itu gini di TV ada pengajian agama gini di HP nak coba pengajian agama gini. Sedangkan kami saja kawan-kawan alumni berkira lagi video-video ceramah, tapi ketemu tokoh-tokoh Wahabi itu negeri kau. Berarti kan tak bisa membedakan. Tak bisa membedakan orang tak ceramah. Nah, itu bahaya kalau tak ada ilmu yang bersana. Makanya dalam tuntut ilmu yang bersana. Asana sia guru. Tanya saya guru, dia google saya guru dia. Dalam hadis kalau sebetulnya tak jalan kita terima hadis itu. Makanya dalam ilmu hadis itu jalan sia guru sampai ke Nabi. Hilang siap kok sampai sana berarti turun sekali. Ilmu seperti itu mati turun menjaga keilmuan dulu. Akhirnya rendah aja saja sulam sini. Bahayanya seperti kan ikut datang keraguan, mereka bisa berjalan keraguan dan sulit untuk istiqomah. Padahal salah satu syarat untuk bisa istiqomah pertolongan Allah ketika mau tanda kan harus istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengaku mereka mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqamah. Di dalam tafsir kita cari makna istiqamah ala tauhidi. Apa itu maksudnya? Kita berkata. Lah di makna istiqamah kemudian sudah mereka bertuhan Allah kemudian mereka istiqamah. Penafsiran istiqamah dalam ayat itu ala tauhid. Berarti istiqamah mereka dalam bertauhid. Wa ma wajaba alaihi istiqamah mereka dalam menjalankan diwajibkan Allah berarti istiqamah dalam beramal mereka. Tidak akan bisa istiqamah itu kalau tidak ada dengan ilmu. Maka istiqamah. Sampai kalau istiqamah dengan salah bukan istiqamah jahil murakab nama itu dalam agama. Kadang-kadang kan orang tak tabedan itu taguh lah berdiri tapi tidak nambana. Dia nak kewasa itu kok kehilang lah kapak dia jadi penjahit. Patut dan salah. Itulah taguh. Tapi dia pernah dengar beda orang seperti itu tidak merasa, tapi tidak sesuai menurut ulama nama kabar seperti itu. Tidak sesuai dengan benar ayat Quran dan hadis. Itu juga nak beranjak sebenarnya. Itu gurunya. Itu tidak istiqamah nama. Jahil murakab nama. Tongok nak diajar nama. Kemudian istiqamah dalam beramal. Tidak kan bisa istiqamah dalam beramal kalau beramal tidak dengan ilmunya. Tapi orang yang istiqamah, ambas istiqamah mereka dalam mentauhidkan Allah. Karena keyakinan mereka dengan Allah itu bukan berarti berdasarkan mana orang banyak, bukan kecek guru, tapi ada ilmu yang pelajari berdasarkan maulahan Quran hadis dan menjalankan ulama dan mengarasi Quran dan hadis. Kau nak bukan yang mau sehari segini kan? Nah, susun tu lah. Keyakinan kita seperti itu. Tapi dia katakan keyakinan satu dia tidak terbuka. Orang dia katakan berilmu tak bisa diragukan. Kalau masih bisa diragukan tanda jadi ilmu dia nyoleh. Itu tanda wanas.
Tapi ketika ilmu lah buran mati dan udah mati. Ketika masih bisa nih ragu dan tanda jadi ilmu dia, itu tanda ragu tanda jadi ilmu boleh. Atau selama kau belum berilmu. Nah, orang istiqamah yang seperti itu ketika mereka menghadapi sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun kepada mereka itu malaikat nantinya. Dalam tafsir dikatakan indal maut, ketika mereka dalam huru-hara menghadapi sakaratul maut itu. Untuk malaikat turun, malaikat Israel masih disebut awal apa sih itu? Alla takhafu wa la tahzanu. Untuk menghibur doa. Nak jangan takut amat dari mati itu. Nak jangan terpengaruh dengan camih meninggal dunia dan tinggal atau keluarga dan tinggal. Kan itu nampak bimbang. Nah, kok ada ni kok mungkin orang salih mungkin amal ibadah gitu atau ya mungkin anak-anak dia pas sekolah baik konya. Itulah malaikat turun. Allah takhafu wa la tahzanun. Jangan kalian takut, jangan kalian risau. Bimbang jelek, ragu yuk lain. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian diberi kabar gembira mereka dari surga. Digambarkan kepada mereka surga. Dicalikannya surga ke mereka tampati. Sehingga ada orang yang tagala, ada orang tagala masih nak. Ada orang senyum kita galak. Kalau lah nampak lah siap itu yang surga dan bahkan yang perhiasan bahkan ruhnya kau menyambut dari itu lah siap. Tak galak tersenyumnya. Sehingga ketika itu tidak mereka rasakan bukan mati tidak sakit, tapi ketika tidak mereka rasakan sakitnya mati. Untuk istiqamah mereka, istiqamah mereka. Tapi syarat untuk mencapai itu semastaqamu, mereka istiqamah. Sudah mereka bertauhid kepada Allah, istiqamah mereka dalam tauhidnya. Istiqamah mereka dalam amalnya. Aku sulit jalan untuk mencapai istiqamah dan yang pertama tidak ada berilmu. Berilmu tentang ayat ini, berilmu tentang kita amalkan, baru kita istiqamah. Cara kamar gunda. Anda lagi ada waktu dalam pelajari ni sangat. Tapi ketika tidak berilmu, tidak bertujuh sebenarnya. Tidak waktu yang tu kan waktu tidak sah, tu mana sayang, tidak berilmu. Tapi kalau berilmu, banyak sahadam. Angin dengan belajar dengan kita semua yang pelajari guru orang bisa seperti itu dalam bertanya itu seperti itu. Tapi kalau tidak mereka ada ilmu, maka mereka tidak akan bisa istiqamah. Salah satu mutlak untuk mendapat pertolongan dari Allah orang yang istiqamah. Tapi jamin ke mereka istiqamah tidak perlu jaminan. Nah, tidak perlu jaminan. Karena itulah tidak ada jaminan, maka kita selalu untuk bermohon ya mukallibal qulubi. Itu maka sedang Nabi selalu baca itu. Nah, untuk Nabi kalau sudah dijamin itu untuk ada Nabi itu untuk majan untuk awak tu. Akan awak dapat jaminan itu maka mohon tahu ya mukallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wala ta'atika. Tuhan yang telah membalikkan hati ya. Tsabbit qalbi ta'atina tidak Tuhan. Ala dinika dia agama kau betul tahu soal akidah dalam itu. Wa ala ta'atika dan mentaat dia tu. Aja mereka berkol, buat ngaji 20 tahun bertahan sedolah. Gak 2 bulan nyelamatin sembahyang tak satu kata ya. Ada orang seperti itu. Tidak ada orang yang seperti itu. Bayang tak satu lagi. Nah, dengan hal mungkin penyebabnya mungkin dengan hal sekecil aja. Mungkin dia dunia, mungkin dia eko. Itu penyebab anda saja. Akhirnya hilang keistiqamah sampai mati dalam keadaan yang seperti itu. Berarti buruk akhirnya, su'ul khatimah. Itulah mohon taruh ya mukallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Karena waktu awak ini tidak ada jaminan seorang lahnya. Penentuannya ketika penentunya wak sini memang di akhir tu innamal a'malu bil khawatim. Bahwasanya nilai segala kebaikan amal yang kita karajokan jalin sudahnya nanti. Sudahnya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Penentu di sini. Tapi secara ghalabiyah aglabnya memang seperti itu. Bak mulai bak sudah saja.
Artinya secara zahir, galabiahnya ketika orang hidup dalam kesalihan, dalam kebaikan, Allah akan mematikan dalam kebaikan dan kesalihan. Ketika hidup mereka dalam beriman dan bermakrifat, Allah akan mematikannya dalam beriman dan bermakrifat. Tapi ketika hidup dalam kesyirikan, hidup dalam kemaksiatan, jarang-jarang mereka akan dimatikan. Bukan tidak ada. Tapi jarang dalam galabiah mereka akan dimatikan juga dengan tabiat dan kebiasaan hidup mereka itu nanti. Itulah jadikan mereka su'ul khatimah. Bapak dan Ibu.